Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vincent Manaya, NIM 3523 10332, kelas 1A. Baik, pertama-tama yang terhormat, Bapak Dr. Adi Rusdi Widya ST, MT sebagai dosen pengampu mata kuliah Otomasi Industri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu topik yang telah saya pilih, yaitu Internet of Things IoT, Programmable Logic and Control, atau disingkat dengan PLC, dan Supervisor Control and Data Acquisition, atau disingkat dengan SCADA. Baik, langsung saja. Sini saya mempunyai latar belakang, yaitu perkembangan teknologi industri 4.0 mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem otomasi yang mampu meningkatkan efisien, produktivitas, dan kualitas produk. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Program Logis Control atau PLC, dan Supervisor Control and Data Acquisition atau SCADA menjadi komponen utama dalam sistem otomasi industri modern. Ketiga teknologi ini saling berintegrasi untuk menciptakan proses produksi produk yang lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau secara real time. Baik, langsung saja. Di sini ada Internet of Things atau disingkat dengan IoT. Definisinya itu Internet of Things atau IoT adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga dapat mengumpulkan data, mengirim, dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Itu menurut Azeri tahun 2010, yang artinya bahwa suatu mesin atau alat tidak lagi bekerja secara terpisah. Setiap perangkat dapat saling terhubung melalui internet dan bertukar informasi secara otomatis. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui kondisi mesin, lingkungan kerja, maupun proses produksi secara langsung tanpa harus melakukan pemeriksaan secara manual. Sebagai contohnya, sebuah sensor suhu dipasang pada mesin produksi. Ketika suhu mesin meningkat, sensor akan mengirimkan data ke sistem melalui internet. Informasi tersebut kemudian dapat dilihat oleh operator melalui komputer atau smartphone sehingga tindakan dapat segera dilakukan apabila terjadi gangguan. Baik, di sini saya mempunyai gambar, yaitu arsitek Internet of Things atau IoT. Artinya, gambar ini menunjukkan bagaimana proses kerja IoT berlangsung. Pada bagian awal terdapat sensor yang berfungsi mengumpulkan data dari mesin atau lingkungan. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan internet menuju server atau cloud untuk disimpan di proses. Setelah itu, data dapat ditampilkan kepada pengguna melalui komputer, laptop, atau smartphone. Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat melakukan pemantauan kondisi mesin secara real time. Selain itu, data yang terkumpul dapat digunakan untuk analisis, evaluasi kinerja mesin, dan pengambilan keputusan. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Nah, berikutnya itu fungsi load, fungsi IoT. Load berfungsi untuk mengumpulkan data dari sensor, mengirimkan data secara real time, melakukan monitoring kondisi mesin, serta mendukung predictive maintenance pada sistem industri. Menurut Azeri tahun 2010 pun. Ada pun poin-poin seperti berikut. Yang pertama, mengumpulkan data sensor. Load IoT berfungsi untuk mengumpulkan data berbagai sensor yang dipasang pada mesin atau lingkungan kerja. Artinya, sensor bertugas membaca kondisi tertentu seperti suhu, tekanan, getaran, keseimbangan, atau kecepatan putaran mesin. Data tersebut kemudian dikirimkan ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, di sini ada mengirim data secara real time. IoT mampu mengirimkan data secara langsung saat kejadian berlangsung. Artinya, data yang diterima pengguna merupakan kondisi terbaru sehingga proses pemantauan menjadi lebih akurat dan cepat. Yang berikutnya atau yang ketiga itu monitoring kondisi mesin. Artinya, IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin selama proses produksi berlangsung. Artinya, operator tidak perlu mendatangi mesin satu persatu karena seluruh
karena seluruh informasi dapat dilihat melalui sistem monitoring. Yang berikut mendukung predictive maintenance. Predictive maintenance adalah perawatan berdasarkan prediksi kerusakan, artinya dengan menganalisis data yang dikumpulkan sensor, perusahaan dapat mengetahui tanda-tanda kerusakan sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Yang kelima, itu meningkatkan efisiensi operasional. IoT membantu meningkatkan efisiensi proses kerja. Artinya, banyak pekerja yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga penghemat waktu dan biaya operasional berkurang atau bisa terjangkau. Nah, di sini ada tabel IoT-nya. Arti dari tabel ini itu, manfaat IoT menunjukkan berbagai keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menerapkan. Yang pertama, monitoring. Monitoring real time, artinya kondisi mesin dan proses produksi dapat dipantau secara langsung setiap saat. Yang kedua, mengurangi downtime mesin, yang artinya kerusakan mesin dapat dideteksi lebih awal sehingga resiko berhentinya produksi dapat dikurangi. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional, artinya perusahaan dapat menghemat biaya perawatan maupun biaya akibat kerusakan mesin. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Artinya, mesin dapat bekerja lebih optimal sehingga jumlah produksi meningkat. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Artinya, data yang diperoleh dari IoT dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi perusahaan. Sini ada penjelasannya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AZ. Penerapan IoT mampu mendukung monitoring real time, meningkatkan efisiensi operasional, serta membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, penggunaan IoT dalam industri juga dapat mengurangi downtime mesin melalui penerapan predictive maintenance. Kelebihan IoT-nya yang pertama itu, data dapat diakses dari mana saja. Artinya, informasi dapat dilihat selama terdapat akses internet. Yang kedua, monitoring berlangsung selama 24 jam. Artinya pemantauan dilakukan secara terus-menerus tanpa batas waktu yang diatur oleh jaringan. Selagi masih ada jaringan, pemantauan atau monitoring tetap berlangsung. Yang ketiga, mendukung otomatisasi proses. Artinya, banyak aktivitas dapat berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang keempat, mempermudah analisis data. Yang artinya, data yang terkumpul dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan perusahaan. Di balik juga kelebihannya, di sini ada kekurangan IoT. Yang pertama yaitu resiko siber. Artinya, data yang dikirim melalui internet berpotensi menjadi sasaran seorang siber. Nah, bukannya lagi cerita sekarang siber bisa merajalela. Dia bisa membobol data kita tanpa sepengetahuan kita. Yang kedua, ketergantungan pada internet. Artinya, jika jaringan internet mengalami gangguan, sistem IoT juga dapat terganggu. Yang ketiga, biaya investasi awal tinggi. Nah, di biaya ini artinya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membeli sensor, perangkat jaringan, dan sistem pendukung lainnya. Di balik itu juga, di balik kekurangannya, ada tantangan IoT-nya seperti yang pertama, keamanan data. Keamanan data harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Berikutnya itu integrasi dengan sistem lama. Artinya teknologi baru harus mampu bekerja dengan sistem yang telah digunakan dari sebelumnya. Yang ketiga, infrastruktur jaringan. Artinya diperlukan jaringan internet yang stabil dan bisa diandalkan dan bisa diandalin. Jangan sampai internet itu nge-lag atau bisa tidak bagus. Yang ada infrastrukturnya tidak berjalan sesuai dengan yang kita butuhkan atau ada yang namanya kemacetan. Yang berikutnya yaitu kesiapan sumber daya manusia. Artinya karyawan harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem IoT.
Baik, berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan dari atas, dapat disimpulkan bahwa Internet of Things atau disingkat dengan IoT merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat dan sensor terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan bertukar data secara otomatis dalam dunia industri. IoT juga berperan penting dalam mendukung monitoring kondisi mesin secara real time, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime, serta membantu pengembalian keputusan berdasarkan data yang akurat. Ia juga dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, menjadi salah satu teknologi utama dalam mendukung transformasi digital dan penerapan industri, sehingga mampu membantu perusahaan menciptakan sistem kerja yang lebih cerdas, efektif dan kompetitif. Oke, di sini juga ada implementasi di industri. Yang pertama yaitu industri manufacturing. Nah, artinya IoT juga digunakan untuk memantau kondisi mesin secara real time melalui sensor yang terhubung ke internet. Data yang diperoleh digunakan untuk mendeteksi gangguan lebih awal sehingga dapat mengurangi downtime dan meningkatkan efisiensi produk. Yang kedua, industri otomotif. IoT digunakan untuk memantau proses perakitan kendaraan dan kinerja mesin produksi. Dengan memantau otomatis, kualitas produk dapat terjaga dan proses produksi menjadi lebih efisiensi. Yang berikut yaitu di industri makanan. Ia juga digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan ruang penyimpanan bahan baku maupun produk jadi sehingga kualitas dan keamanan produk tetap terjaga. Contohnya pada penyimpanan susu atau daging beku. Sensor IoT akan memantau suhu freezer selama 24 jam. Jika suhu naik secara tidak normal, sistem langsung mengirimkan notifikasi kepada petugas. Oke, lanjut kita ke bagian B-nya, yaitu Programmable Logic Control atau disingkat dengan PLC. Untuk definisi PLC, yaitu Programmable Logic Control atau disingkat dengan PLC adalah komputer digital industri yang dirancang untuk mengendalikan proses manufaktur dan mesin otomatis melalui program logika yang tersimpan dalam memori. Itu menurut Bolton. Artinya, dapat diibaratkan sebagai otak dari sistem otomasi industri. PLC menerima data dari sensor, input, kemudian memproses data tersebut sesuai program yang telah dibuat dan menghasilkan perintah sehingga menjadi output kepada mesin atau peralatan produksi. Contohnya, ketika sensor mendeteksi produk telah sampai di ujung conveyor, PLC akan memberikan perintah untuk menghentikan conveyor secara otomatis. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah gambar PLC. Dari gambar ini menunjukkan perangkat pengendali yang digunakan dalam sistem otomasi industri. PLC memiliki terminal input dan output yang terhubung dengan sensor serta mesin produksi. PLC bekerja dengan menerima sinyal dari sensor, mengolahnya sesuai program, lalu mengirimkan perintah ke mesin agar melakukan tindakan tertentu secara otomatis. Nah, di sini saya mempunyai fungsi dari PLC. Yang pertama, mengontrol mesin otomatis. Yang artinya, PLC digunakan untuk mengendalikan mesin produksi secara otomatis. Yang artinya, mesin dapat bekerja sesuai dengan program tanpa harus dikendalikan secara terus-menerus oleh operator. Yang kedua, mengolah sinyal input dan output. PLC menerima sinyal dari sensor sebagai input dan menghasilkan perintah sebagai output. Artinya, PLC menjadi penghubung antara sensor dan mesin produksi. Yang keempat, yang ketiga, mengendalikan motor dan aktuator. Artinya, PLC dapat mengontrol motor, pompa, katup, dan aktuator lainnya. Artinya, peralatan tersebut dapat bekerja secara otomatis secara kebutuhan proses produksi. Yang keempat atau yang terakhir, menjalankan logika kontrol
produksi. PLC menjalankan program logika yang telah dibuat sebelumnya. Artinya semua proses produksi dapat berjalan sesuai urutan kerja yang telah ditentukan. Lanjut, di sini ada manfaat PLC dapat kita lihat di tabel ini. Itu penggunaan PLC dalam industri memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kecepatan kontrol proses, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem produk. Di sini kita bisa lihat ada tabel sini. Yang pertama itu kontrol proses. Dari tabel ini menunjukkan keuntungan pengguna PLC dalam otomasi industri. Yang pertama itu kontrol proses. Artinya PLC membuat proses produksi menjadi lebih teratur dan terkontrol. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Artinya, karena proses berjalan otomatis, risiko human error menjadi lebih kecil atau risiko kecelakaannya bisa dikatakan lebih kecil. Sedangkan kalau berjalan manual, mungkin otomatis manusia akan ada yang kecelakaan, sehingga dengan adanya PLC maka kecelakaan bisa berkurang karena mesin berjalan secara otomatis. Yang ketiga, meningkatkan keandalan sistem. Artinya mesin dapat bekerja secara konsisten sesuai program yang telah ditentukan. Yang keempat, mempermudah pemrograman. Artinya, jika ada perubahan, proses produksi program PLC dapat diperbaharui dengan mudah. Atau kelima atau yang terakhir itu mudah dikembangkan. PLC dapat ditambah modul atau fitur baru sesuai kebutuhan perusahaan. Baik, di sini juga ada kelebihan dari PLC. Yang pertama, tahan terhadap lingkungan industri. Artinya, PLC dirancang khusus untuk digunakan di lingkungan industri yang memiliki kondisi kerja cukup berat, seperti suhu tinggi, debu, getaran, dan kelembapan. Berbeda dengan komputer biasa, PLC tetap dapat bekerja dengan stabil meskipun berada di lingkungan pabrik yang keras. Oleh karena itu, PLC sangat cocok digunakan dalam proses produksi yang berlangsung terus-menerus. Yang kedua, mudah diprogram. Artinya, PLC menggunakan bahasa program yang relatif mudah dipahami oleh teknisi industri seperti ladder diagram. Programmer yang sudah dibuat dapat diubah atau diperbarui sesuai kebutuhan proses produksi tanpa harus mengganti perangkat kerasnya. Contohnya, jika perusahaan ingin menambahkan tahapan produksi baru, teknisi cukup mengubah program PLC tanpa membeli sistem baru. Yang ketiga, respon cepat. PLC mampu memproses data dari sensor dan memberikan perintah ke mesin dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan ini sangat penting dalam industri karena banyak proses produksi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan tinggi. Contohnya saat sensor mendeteksi adanya produk pada konveyor PLC dapat berlangsung memberikan perintah untuk menghentikan atau mengalihkan produk dalam hitungan detik. Yang keempat, perawatan relatif mudah. Artinya PLC memiliki sistem diagnostik yang membantu teknisi menemukan sumber kerusakan dengan cepat. Selain itu, komponen PLC biasanya bersifat modular, sehingga jika terjadi kerusakan pada suatu bagian, cukup mengganti modul yang rusak tanpa harus mengganti seluruh perangkat. Contoh, jika modul input mengalami kerusakan teknisi, hanya perlu mengganti modul tersebut tanpa mengganti seluruh PLC. Yang berikutnya, dibalik juga kelebihannya, terdapat juga kekurangannya. PLC modern menghadapi tantangan berubah integrasi dengan sistem digital, kebutuhan keamanan cyber yang lebih tinggi, dan peningkatan kompleksitas jaringan industri. Nah, di sini kita bisa lihat poinnya. Yang pertama itu harga perangkat cukup mahal. Artinya, biaya pembelian PLC relatif lebih tinggi dibandingkan sistem kontrol sederhana. Selain perangkat PLC, perusahaan juga harus menyediakan sensor, aktuator, kabel, dan perangkat pendukung lainnya. Contohnya, semakin kompleks sistem yang digunakan, maka biaya investasi yang dibutuhkan juga semakin besar. Yang kedua, membutuhkan teknisi khusus. Artinya, PLC tidak dapat dioperasikan oleh sembarangan orang karena memerlukan pengetahuan mengenai pemrograman, instalasi, dan troubleshooting. Artinya, perusahaan perlu memiliki teknisi yang terlatih agar sistem PLC dapat berjalan dengan baik dan gangguan dapat ditangani dengan cepat. Singkatnya, tidak semua orang bisa memakai yang namanya PLC. Ada khusus teknisinya. Yang ketiga, kapasitas terbatas dibanding komputer industri. Artinya, PLC dirancang khusus untuk
pengendalian mesin sehingga kemampuan pemrosesnya tidak selengkap komputer industri. Artinya, untuk proses yang sangat kompleks dan membutuhkan pengolahan data dalam jumlah besar, terkadang diperlukan dukungan komputer industri tambahan. Di balik juga kekurangan, di sini ada tantangannya. Tantangannya, yang pertama itu integrasi dengan teknologi baru. Perkembangan industri menuntut PLC untuk dapat terhubung dengan teknologi lain seperti IoT, SCADA, cloud computing, dan artificial intelligence. Artinya, PLC modern harus mampu berkomunikasi dengan berbagai sistem agar proses produksi menjadi lebih cerdas dan terintegrasi. Yang kedua, modernisasi PLC lama. Artinya masih banyak perusahaan yang menggunakan PLC generasi lama yang memiliki keterbatasan fitur. Artinya perusahaan memerlukan pembaruan sistem agar dapat mengikuti perkembangan teknologi industri modern atau zaman sekarang. Yang ketiga, kebutuhan tenaga ahli. Artinya semakin berkembangnya teknologi otomasi, kebutuhan akan tenaga kerja yang memahami PLC juga semakin meningkat. Artinya perusahaan harus menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi agar operator dan teknisi mampu mengoperasikan PLC dengan baik. Di sini juga ada implementasi di dunia industri. Yang pertama yaitu di industri otomotif. Artinya, PLC juga digunakan untuk mengendalikan robot perakitan, mesin pengelasan, dan proses pengecetan kendaraan. PLC memastikan setiap tahapan produksi berjalan sesuai urutan dan standar yang telah ditetapkan. Contoh, robot pengelasan pada pabrik mobil dikendalikan oleh PLC agar melakukan pengelasan dengan posisi dan waktu yang tepat. Kedua, PLC di industri makanan. Artinya, PLC digunakan untuk mengontrol proses pengisian, pencampuran dan pengemasan dan pelebalan produk secara otomatis sehingga kualitas produk tetap terjaga. Contoh, pada mesin pengisian botol minuman, PLC mengatur jumlah cairan yang masuk ke setiap botol agar sesuai dengan standar produk. Yang ketiga, PLC industri pengolahan air. PLC juga digunakan untuk mengendalikan pompa, ketup, dan sistem filtrasi dalam proses pengolahan air. Contoh, PLC akan menghidupkan pompa secara otomatis ketika ketinggian air berada di bawah batas yang telah ditentukan. Dan C yaitu Supervisory Control and Data Acquisition atau disingkat dengan SCADA. Pengertian SCADA. SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan akuisisi data proses industri secara real-time melalui pusat kontrol terintegrasi menurut Nasbefet dan McFadden 2023. Artinya, SCADA dapat diibaratkan sebagai mata dari sistem otomasi industri. Jika PLC berfungsi sebagai otak yang mengendalikan mesin, maka SCADA berfungsi untuk menampilkan informasi dan memantau operator mengawasi seluruh proses produksi. Melalui SCADA, operator dapat mengetahui kondisi mesin secara langsung, melihat data produksi, menerima alarm jika terjadi gangguan, dan bahkan mengendalikan mesin dari ruangan kontrol. Baik, di sini ada gambar. Di sini ada gambar SCADA. Bisa dilihat di sini gambar SCADA-nya. Artinya, gambar ini menunjukkan tampilan antarmuka yang digunakan operator untuk memantau proses industri. Pada layar tersebut biasanya ditampilkan kondisi mesin, suhu, tekanan, kecepatan produksi, status peralatan grafik, data, dan alarm sistem. Melalui tampilan SCADA, operator dapat mengetahui apakah proses produksi berjalan normal atau terjadi gangguan. Jika terdapat masalah, SCADA akan menampilkan peringatan sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Dengan adanya SCADA, proses pengawasan menjadi lebih mudah karena semua informasi dapat dilihat dalam satu pusat kontrol. Baik, di sini juga ada fungsi SCADA. Fungsi SCADA yang pertama yaitu monitoring sistem. Artinya, SCADA digunakan untuk memantau seluruh aktivitas mesin dan proses produksi secara real time. Artinya, operator dapat melihat kondisi mesin dan proses produksi secara langsung tanpa harus berada di lokasi mesin. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data
Artinya, SCADA mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sensor dan perangkat industri, sehingga data yang tersimpan dapat digunakan untuk analisis, evaluasi, dan perencanaan perbaikan sistem. Yang ketiga, pengendalian sistem. Artinya, SCADA memungkinkan operator mengendalikan proses produksi dari pusat kontrol, sehingga operator dapat menjalankan, mematikan, atau mengubah parameter mesin tanpa harus datang langsung ke lapangan. Yang keempat, menampilkan alarm dan notifikasi. Artinya, SCADA dapat memberikan peringatan ketika terjadi gangguan atau kondisi yang tidak normal. Artinya, alarm membantu operator mengambil tindakan lebih cepat sehingga kerusakan dapat diminimalkan. Di sini ada manfaat SCADA. Penerapan SCADA dalam industri memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pemantauan proses produksi secara real time, mempercepat identifikasi gangguan sistem, serta meningkatkan keselamatan kerja melalui pengawasan yang terpusat. Kita bisa lihat di sini, dalam tabel ini ada beberapa poin manfaat. Yang pertama itu monitoring proses secara real time. Artinya, SCADA memungkinkan operator memantau seluruh proses produksi secara langsung, sehingga kondisi mesin dapat diketahui saat itu juga, sehingga masalah dapat segera ditangani. Yang kedua, pengawasan sistem secara terpusat. Artinya, seluruh data dan informasi ditampilkan dalam satu pusat kontrol, sehingga operator tidak perlu memeriksa setiap mesin secara manual karena semua informasi tersedia pada satu layar. Yang ketiga, mengurangi downtime. Artinya, gangguan dapat dideteksi lebih cepat melalui sistem alarm, sehingga perbaikan dapat dilakukan cepat, sehingga waktu terhentinya mesin dapat dikurangi. Yang keempat, penyimpanan data. Artinya, SCADA penyimpanan data historis dari proses produksi. Data tersebut dapat digunakan untuk analisis performa mesin dan evaluasi produksi. Yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk. Artinya, proses pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif sehingga produk dapat berjalan lebih lancar, sehingga produktivitas meningkat. Di balik juga manfaat, di sini ada kelebihan SCADA. Kelebihan SCADA memiliki berbagai kelebihan, antara lain kemampuan monitoring secara terpusat, penyimpanan data historis untuk analisis performa sistem, kemampuan pengendalian jarak jauh, serta fitur alarm otomatis yang membantu operator dalam mendeteksi gangguan dengan cepat. Kemampuan tersebut menjadikan SCADA sebagai salah satu sistem yang penting dalam penerapan industri modern dan industri 404. Di sini ada yang pertama itu monitoring terpusat. Artinya, semua proses industri dapat dipantau dari satu tempat, sehingga hal ini memudahkan operator dalam mengawasi seluruh sistem produksi. Yang kedua, data historis tersimpan. Artinya, SCADA menyimpan data operasional dalam jangka waktu tertentu, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi performa sistem. Yang ketiga, pengendalian jarak jauh. Artinya, operator dapat mengendalikan sistem tanpa harus berada di lokasi mesin, sehingga hal ini sangat membantu untuk industri yang memiliki area kerja luas. Yang keempat, mendukung pengembalian keputusan cepat. Artinya, informasi tersedia secara real time, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Nah, di sini juga ada kekurangan dari SCADA. Meskipun memiliki banyak keunggulan, SCADA juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Yang pertama yaitu biaya implementasi tinggi. Artinya, penerapan SCADA membutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga perusahaan harus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang memadai. Yang kedua, memerlukan pelatihan khusus. Operator harus memahami secara penggunaan SCADA sehingga tanpa pelatihan yang memadai, sistem tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, rentan terhadap serangan cyber. Artinya, SCADA terhubung dengan jaringan komputer, sehingga jika keamanan sistem tidak dijaga dengan baik, data dan sistem dapat menjadi sasaran seorang cyber. Oke. Di sini juga ada tantangan SCADA. Yang pertama yaitu keamanan. Keamanan sistem. Artinya, keamanan menjadi tantangan utama dalam penggunaan SCADA, sehingga data dan sistem harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, integrasi dengan IoT. SCADA harus mampu berkomunikasi dengan teknologi IoT yang terus berkembang, sehingga integrasi ini diperlukan untuk mendukung konsep industri 4.0. Yang ketiga,
Pemeliharaan jaringan komunikasi. SCADA sangat bergantung pada jaringan komunikasi, sehingga jaringan harus selalu stabil agar proses monitoring dan pengendalian dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya itu implementasi. Implementasi di industri. Yang pertama, industri manufaktur. SCADA juga digunakan untuk memantau mesin produksi, mengumpulkan data operasional, dan menampilkan kondisi proses produksi secara real time. Contohnya, operator dapat melihat jumlah produksi, kondisi mesin, dan alarm gangguan melalui layar SCADA. Yang berikutnya, di industri kelistrikan. Artinya, SCADA digunakan untuk mengawasi distribusi listrik dan kondisi gardu induk. Contoh, operator dapat memantau tegangan dan arus listrik dari pusat kontrol. Yang ketiga itu industri dan gas. SCADA juga digunakan untuk memantau tekanan pipa, aliran fluida, dan kondisi peralatan produksi. Contohnya, operator dapat mengetahui kebocoran pipa lebih cepat melalui data yang ditampilkan di SCADA. Baik, dari sekian penjelasan yang telah saya paparkan di bagian SCADA, di sini saya akan menyimpulkan atau kesimpulan dari SCADA itu, SCADA merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengumpulan data proses industri secara real time. SCADA membantu operator memantau kondisi sistem, penyimpanan data operasional, mendeteksi gangguan lebih cepat, dan meningkatkan efisiensi produksi, meskipun membutuhkan biaya implementasi yang cukup besar dan memiliki tantangan dalam aspek keamanan. Mungkin itu sekian deh, itu keterkaitan antara IoT, PLC, dan SCADA. Dalam sistem otomasi industri modern, IoT, PLC, dan SCADA tidak bekerja secara terpisah, tapi saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga teknologi ini memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Contoh sederhana, IoT berfungsi untuk mengumpulkan data, PLC berfungsi untuk mengendalikan proses, dan sedangkan SCADA berfungsi untuk melakukan monitoring serta pengawasan seluruh sistem. Baik, di sini kita bisa lihat tabelnya. Di sini ada IoT berperan sebagai pengumpulan dan pengiriman data, PLC berperan sebagai mengontrol sistem, SCADA berperan sebagai monitoring serta pengawasan sistem. Artinya, tabel ini menjelaskan pembagian tugas antara IoT, PLC, dan SCADA. IoT berfungsi mengumpulkan data dan sensor, PLC mengolah data dan mengendalikan mesin, sedangkan SCADA digunakan untuk memantau seluruh proses secara real time. Ketiganya saling melengkapi dalam mendukung sistem otomasi industri. Baik, di sini kita ada mempunyai diagram, yaitu diagram keterkaitan IoT, PLC, dan SCADA. Artinya, sini tuh IoT atau sensor, yang artinya proses dimulai dari sensor IoT yang dipasang pada mesin atau peralatan produksi. Sensor tersebut bertugas mengumpulkan berbagai data seperti suhu, tekanan, getaran, kelembapan, dan kondisi operasional mesin. Artinya, data yang dikumpulkan sensor menjadi sumber informasi utama dalam sistem otomasi. Yang kedua, yaitu PLC atau Programming Logic Control. Dari situ, mulai dari penerimaan data dari load, mengolah data, logic control, mengontrol output, mengirim data ke SCADA. Artinya, PLC akan menganalisis data tersebut berdasarkan program yang telah dibuat. Jika ditemukan kondisi tertentu, PLC akan memberikan perintah kepada mesin atau aktuator untuk melakukan tindakan yang sesuai. Sini berikutnya itu SCADA atau Supervisor Control and Data Acquisition. Di sini bisa kita lihat itu monitoring proses secara real time, menampilkan grafik untrained, alarm dan notifikasi, histori penyampaian data, kontrol jarak jauh. Artinya, setelah PLC menjalankan proses kontrol, seluruh informasi akan ditampilkan pada sistem SCADA, yang artinya SCADA memungkinkan operator melihat kondisi mesin, status produksi, data sensor, dan alarm secara real time. Yang berikutnya di sini ada operator. Itu operator memantau sistem, menganalisis data, mengambil keputusan, melakukan kontrol jika diperlukan. Artinya, operator menggunakan sistem informasi yang ditampilkan SCADA untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga jika terjadi gangguan, operator dapat segera melakukan tindakan perbaikan agar proses produksi tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini ada penjelasan. Diagram ini menunjukkan integrasi sistem Internet of Things program logistik
SCADA. Dalam sistem otomasi industri, IoT berfungsi mengumpulkan data dari sensor, PLC mengolah data dan mengendalikan mesin, sedangkan SCADA melakukan monitoring dan pengawasan sistem secara real time. Nah, yang yaitu contoh implementasi di industri. Yang pertama, sensor load mendeteksi suhu mesin. Yang kedua, kemudian data dikirim ke PLC. Ketiga, PLC mengontrol kipas pendingin otomatis. Yang keempat, SCADA menampilkan kondisi mesin pada ruang kontrol. Yang kelima, operator dapat memantau produksi secara real time. Baik, di sini ada manfaat integrasi antara IoT, PLC, dan SCADA. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Artinya proses produksi menjadi lebih cepat dan terkontrol karena sebagian besar pekerja dilakukan secara otomatis. Yang kedua, mengurangi downtime mesin, artinya kerusakan dapat dideteksi lebih awal sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi gangguan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Artinya mesin dapat bekerja secara optimal dengan pengawasan yang lebih baik. Yang keempat, mempermudah monitoring. Artinya, operator dapat memantau seluruh sistem dari satu pusat kontrol. Yang kelima atau yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Artinya, data yang diperoleh secara real time membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Baik, dari sekian penjelasan yang telah saya paparkan dari atas, khususnya di keterkaitan antara IoT, PLC, dan SCADA, dapat disimpulkan bahwa IoT, PLC, dan SCADA merupakan tiga teknologi yang saling melengkapi dalam sistem otomasi industri. IoT berfungsi mengumpulkan data dari sensor, PLC berfungsi mengolah data dan mengendalikan mesin, sedangkan SCADA berfungsi memantau dan menampilkan seluruh informasi proses produksi secara real time. Baik, di sini saya mempunyai kesimpulan dari tiga subbab yang saya jelaskan tadi, yaitu Internet of Things, IoT, Programmable Logic Control, PLC, dan Supervisor Control and Data Acquisition merupakan teknologi utama dalam otomasi industri modern. IoT berfungsi mengumpulkan data, PLC berfungsi mengendalikan proses produksi, sedangkan SCADA berfungsi melakukan monitoring dan pengawasan sistem secara real time. Integrasi ketiga teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, keamanan, dan kualitas proses produksi sehingga menjadi fondasi penting dalam penerapan industri. Baik, di sini saya mempunyai daftar pustaka. Bisa lihat di sini. Itu saya mempunyai 5 jurnal. Yang pertama jurnal Ardi, kedua Hasdi, yang ketiga Nesfute, yang keempat Rama, yang kelima Sama. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya di topik pertama. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Baik, lanjut ke topik yang kedua, yaitu Computer Aided Design atau disingkat dengan CAD, Computer Aided Manufacturing atau disingkat dengan CAM, dan Additive Manufacturing atau disingkat dengan AM. Di sini ada latar belakang. Perkembangan industri 4.0 menurun pengguna teknologi digital dalam proses perancangan dan produksi. Computer Aided Design atau CAD, Computer Aided Manufacturing disingkat dengan CAM, dan Additive Manufacturing disingkat dengan AM merupakan teknologi yang saling berintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kualitas produk. Ketiga teknologi tersebut memungkinkan proses desain hingga produksi dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya. Di sini ada definisi. Computer ID Desain atau CAD adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, menganalisis, dan mengoptimalkan desain suatu produk secara digital sehingga proses perancangan menjadi lebih cepat dan akurat. Artinya, pengertian ini bahwa proses perancangan produk sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan kertas dan alat gambar, sekarang dapat dilakukan menggunakan komputer dengan CAD. Seorang engineering atau desainer dapat membuat gambar 2D maupun model 3D yang lebih cepat dan akurat. Contoh, dalam industri otomotif, sebelum sebuah mobil diproduksi, desain bodinya terlebih dahulu dibuat menggunakan software CAD sehingga bentuk dan ukurannya dapat dianalisis sebelum masuk ke tahap produksi. Baik, di sini saya mempunyai gambar desain CAD, yaitu di sini kita bisa lihat. Artinya, gambar ini menunjukkan contoh pengguna Computer ID Design atau CAD dalam proses perencanaan produk. Pada gambar ini terlihat model produk yang dibuat secara digital menggunakan software CAD. Melalui teknologi ini, desain dapat membuat gambar teknik 2 dimensi maupun model 3 dimensi.
Dan gambar ini juga menjelaskan bahwa suatu produk diproduksi, desainnya terlebih dahulu dibuat dan dianalisis menggunakan CAD. Dengan cara ini, kesalahan desain dapat diketahui lebih awal sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya dapat ditekan. Fungsi dari CAD yaitu pertama, membuat gambar teknik 2D dan 3D. Maksudnya adalah CAD digunakan untuk membuat gambar produk baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Gambar tersebut menjadi acuan dalam proses produksi. Yang kedua, mempermudah revisi desain. Jika terdapat kesalahan atau perubahan desain, pengguna cukup mengubah bagian yang diperlukan tanpa harus membuat gambar dari awal. Yang ketiga, melakukan simulasi desain. Artinya, CAD dapat digunakan untuk melihat tampilan dan performa produk sebelum dibuat secara nyata sehingga risiko kesalahan dapat dikurangi. Yang keempat, mengurangi kesalahan perancangan. Artinya, dengan bantuan komputer, ukuran dan bentuk produk dapat dibuat lebih presisi dibandingkan dengan gambar manual. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan akurasi desain. Artinya, karena dibuat menggunakan komputer, ukuran dan detail desain menjadi lebih tepat sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang kedua, mempercepat proses perancangan. Artinya, desainer dapat membuat dan mengubah desain lebih cepat dibanding metode manual. Yang ketiga, mengurangi biaya. Artinya, kesalahan desain dapat diketahui lebih awal sehingga biaya perbaikan saat produksi dapat dikurangi. Yang keempat, mempermudah kolaborasi. Artinya, file desain dapat dibagikan kepada tim lain sehingga proses kerja menjadi lebih mudah dan efisien. Tabel ini juga menjelaskan bagaimana manfaat pengguna CAD dalam proses perancangan produk berdasarkan literatur CAD mampu meningkatkan akurasi desain, mempercepat proses perancangan, serta mempermudah revisi desain sehingga lebih efisien. Di sini juga ada kelebihan dari CAD. Yang pertama, akurasi tinggi. Artinya, hasil dari desain lebih presisi karena dibuat menggunakan sistem komputer. Yang kedua, mudah direvisi. Artinya, perubahan desain dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menggambar ulang. Yang ketiga, menghemat waktu. Artinya, proses perancangan menjadi lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Yang keempat, visual produk lebih jelas. Artinya, produk dapat ditampilkan dalam bentuk 3D sehingga lebih mudah dipahami. Yang berikutnya itu kekurangan dari CAD juga. Di balik juga kelebihannya, terdapat juga ada kekurangan dari CAD yaitu yang pertama, membutuhkan komputer dengan spesifik tinggi. Artinya, software CAD biasanya memerlukan perangkat keras yang cukup kuat agar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, harga lisensi software mahal. Artinya beberapa software CAD berprofesional memiliki biaya lisensi yang cukup tinggi, seperti AutoCAD. Untuk beli AutoCAD sekarang sangat mahal banget. Yang ketiga, membutuhkan pelatihan khusus. Artinya pengguna harus mempelajari cara menggunakan software CAD agar dapat memanfaatkan secara maksimal. Berikut yaitu tantangan. Di sini juga ada tantangan CAD. Yang pertama, biaya implementasi. Artinya perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk software, komputer, dan pelatihan karyawan. Yang kedua, adaptasi SDM atau sumber daya manusia. Artinya karyawan harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru agar penggunaan efektif. Yang ketiga, kompatibilitas data antara software. Artinya, terkadang file desain dari satu software CAD tidak dapat dibuka dengan sempurna pada software lain. Mungkin itu saja. Mungkin dari penjelasan yang saya buat, yang telah paparkan khususnya di bagian CAD, dapat disimpulkan bahwa teknologi yang sangat penting dalam industri modern karena membantu proses perancangan produk menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Oleh karena itu, CAD menjadi tahap awal yang penting sebelum produk masuk ke proses manufaktur menggunakan CAM maupun additive manufacturing. Oke, lanjut ke topik yang kedua, yaitu computer aided manufacturing atau disingkat dengan CAM. Di sini ada definisinya. Computer aided manufacturing CAM adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk mengendalikan mesin produksi sehingga proses manufacturing menjadi lebih otomatis, akurat, dan efisien. Artinya CAM berfungsi menghubungkan desain yang telah dibuat pada CAD dengan mesin produksi. CAM menerjemahkan desain menjadi instruksi yang dapat dibaca mesin sehingga proses produksi dapat dilakukan secara otomatis dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Contoh, setelah desain komponen dibuat,
menggunakan CAD, data tersebut dikirim ke sistem CAM. Selanjutnya CAM mengatur mesin CNC untuk memotong, mengebor, atau membentuk material sesuai desain yang telah dibuat. Di sini ada gambarnya. Kita bisa lihat di sini. Ini desain CAD, baru ke CAM, baru diproses. Nah, ini mesin CNC. Artinya gambar ini menunjukkan alur kerja CAD dan CAM, di mana desain yang dibuat pada CAD diterjemahkan oleh CAM menjadi perintah untuk mesin produksi, sehingga proses manufacturing dapat berjalan secara otomatis. Ini ada gambar, ini gambar dari CAD dan CAM dalam bentuk proses. Di sini ada juga fungsi dari CAM. Fungsi yang pertama itu mengendalikan mesin CNC. Maksudnya, CAM mengatur pergerakan mesin CNC agar dapat memotong atau membentuk material sesuai desain yang telah dibuat. Dua, mengotomatisasi proses produksi. Artinya, sebagian besar pekerjaan produksi dilakukan secara otomatis oleh mesin sehingga mengurangi pekerjaan manual. Yang keempat, mengurangi kesalahan produksi. Artinya, karena mesin bekerja berdasarkan data komputer, kemungkinan kesalahan akibat manusia dapat dikurangi. Yang keempat, mengoptimalkan waktu produksi. Artinya, proses produksi menjadi lebih cepat karena mesin dapat bekerja secara otomatis dan konsisten. Baik, di sini juga ada manfaat dari CAM, yaitu pertama, meningkatkan produktivitas. Artinya, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang sama karena proses produksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua, mengurangi human error. Artinya, kesalahan yang disebabkan oleh operator dapat diminimalkan karena mesin bekerja berdasarkan program komputer. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Artinya, produk yang dihasilkan memiliki ukuran dan bentuk yang lebih konsisten sesuai standar yang ditentukan. Yang keempat, menghemat waktu produksi. Maksudnya, pembuatan produk menjadi lebih singkat karena banyak pekerjaan dilakukan secara otomatis. Nah, tabel ini menjelaskan berbagai manfaat penggunaan CAD dalam proses perancangan produk. Berdasarkan literatur, CAD mampu meningkatkan akurasi desain, mempercepat proses perancangan, serta mempermudah revisi desain sehingga lebih efisiensi dibandingkan metode manual. Baik, di sini juga ada kelebihan dari CAM. Yang pertama itu produksi lebih cepat. Artinya, proses pembuatan produk dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat karena mesin bekerja secara otomatis berdasarkan program komputer. Yang kedua, presisi tinggi. Artinya, produk yang dihasilkan memiliki ukuran dan bentuk yang sangat akurat sesuai desain yang telah dibuat. Yang ketiga, konsisten. Artinya, kualitas produk yang dihasilkan cenderung sama atau seragam meskipun diproduksi dalam jumlah banyak. Di sini juga ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama itu investasi awal tinggi. Artinya, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli mesin, perangkat, lunak, dan sistem pendukung CAM. Yang kedua, membutuhkan operator terlatih. Artinya, pengguna CAM memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus agar sistem dapat dioperasikan dengan benar. Yang berikutnya itu tantangan. Di sini juga ada tantangannya. Yang pertama tuh integrasi dengan sistem digital. Artinya, maksud CAM harus dapat terhubung dengan sistem lain seperti CAD dan sistem informasi produksi agar proses manufacturing berjalan lancar. Yang kedua, pemeliharaan mesin. Artinya, mesin yang digunakan harus dirawat secara rutin agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menghambat produksi. Yang ketiga, keamanan data. Artinya, desain dan program produksi harus dilindungi dari kehilangan maupun akses pihak yang tidak berwenang. Baik, dari sekian penjelasan atau yang telah saya paparkan khususnya di bagian B, yaitu CAM, dapat disimpulkan bahwa CAM merupakan teknologi yang membantu mengotomatisasi proses produksi menggunakan komputer. Teknologi ini membuat proses manufaktur menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga banyak digunakan dalam industri modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Baik, lanjut ke bagian C, additive manufacturing atau disingkat dengan AM. Di sini ada definisinya. Additive manufacturing atau AM atau 3D printing merupakan proses pembuatan objek 3 dimensi dengan menambahkan material secara bertahap berdasarkan model digital. Artinya, produk dibuat dengan cara menambahkan material sedikit demi sedikit ataupun lapis demi lapis sehingga membentuk objek yang diinginkan. Contoh, jika perusahaan ingin membuat prototipe, komponen mesin desain dibuat terlebih dahulu menggunakan CAD, kemudian
Printer 3D mencetak produk tersebut lapisan demi lapisan sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Di sini ada gambarnya, kita bisa lihat di sini. Di sini tuh gambar additive manufacturing atau AM. Artinya, gambar ini menunjukkan proses pencetakan 3D di mana produk dibuat secara bertahap bertahap atau layer by layer berdasarkan desain digitalnya. Di sini juga ada fungsinya, fungsi dari AM. Yang pertama membuat prototype. Maksudnya, AM digunakan untuk membuat contoh produk sebelum diproduksi secara massal sehingga desain dapat diuji terlebih dahulu. Yang kedua, produk komponen kompleks. Maksudnya, AM mampu membuat komponen dengan bentuk yang rumit yang sulit dibuat menggunakan metode manufacturing konvensional. Yang ketiga, produk skala kecil. Maksudnya, teknologi ini cocok digunakan untuk produksi dalam jumlah sedikit tanpa memerlukan biaya cetakan atau teknologi yang mahal. Yang ketiga, kostimasi produk. Artinya, setiap produk dapat dibuat sesuai kebutuhan pelanggan tanpa harus mengubah keseluruhan. Di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama yaitu mengurangi limbah material. Artinya, material yang digunakan hanya sesuai kebutuhan produk sehingga sisa material menjadi lebih sedikit. Yang kedua, mempercepat pembuatan prototip. Artinya, contoh, produk dapat dibuat dengan cepat tanpa harus membuat cetakan terlebih dahulu. Yang ketiga, produksi lebih fleksibel. Artinya, desain produk dapat diubah dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa mengubah proses produksi secara keseluruhan. Yang keempat, biaya prototip lebih rendah. Artinya, biaya pembuatan contoh produk menjadi lebih mudah dibanding metode manufacturing tradisional. Nah, kesimpulan dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa A membentuk penghemat material, mempercepat pengembangan produk, meningkatkan fleksibel produksi, dan menurunkan biaya pembuatan prototip. Tabel ini menunjukkan berbagai manfaat penerapan teknologi. Teknologi A meningkatkan pembuatan komponen secara bertahap, layer by layer, berdasarkan model digital sehingga dapat menghasilkan produk dengan geometri yang kompleks, mengurangi limbah material, mempercepat proses pembuatan prototip, serta mendukung kostimasi produk sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, AM juga berkontribusi terhadap peningkatan fleksibel dan efisiensi produk dalam implementasi konsep industri 4. Baik, di sini juga ada kelebihan dari M. Yang pertama yaitu desain kompleks dibuat mudah. Artinya, AM dapat menghasilkan bentuk produk yang rumit dan detail yang sulit dibuat menggunakan metode konvensional. Yang kedua, material lebih hemat. Artinya, material digunakan sesuai kebutuhan sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, produksi cepat. Artinya, proses pembuatan prototip atau produk tertentu dapat dilakukan waktu yang relatif. Di sini juga ada kekurangan dari AM. Yang pertama itu kecepatan produksi. Massal masih rendah. Artinya, AM kurang cocok untuk memproduksi barang dalam jumlah sangat banyak karena proses pencetakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, harga printer relatif mahal. Artinya, perusahaan harus mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk membeli printer 3D dan peralatan pendukungnya. Yang ketiga, pilihan material terbatas. Artinya, tidak semua jenis material dapat digunakan dalam proses additive manufacturing. Di balik juga kekurangannya, di sini ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu pengembangan material. Artinya, industri perlu terus mengembangkan material baru agar kualitas dan fungsi produk yang dihasilkan semakin baik. Yang kedua, standar kualitas. Maksudnya perlu adanya standar yang jelas agar produk hasil AM memiliki kualitas yang konsisten dan dapat diterima oleh industri. Yang ketiga, biaya investasi. Artinya, perusahaan memerlukan modal yang cukup besar untuk menerapkan teknologi additive manufacturing. Baik, dari sekian penjelasan yang telah saya paparkan, khususnya di bagian AM, di sini saya dapat simpulkan bahwa additive manufacturing merupakan teknologi manufacturing modern yang membuat produk dengan cara menambahkan material secara bertahap berdasarkan desain digital. Teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti mengurangi limbah material, mempercepat pembuatan prototip, dan meningkatkan fleksibel produksi. Oleh karena itu, AM menjadi salah satu teknologi penting dalam mendukung perkembangan industri. Baik, lanjut ke bagian D, yaitu keterkaitan antara CAD, CAM, dan AM. Yang pertama di sini ada teknologi CAD, CAM, AM. Peran yang pertama itu membuat desain digital produk. Ini tuh
computer aided design. Maksud dari CAD merupakan tahap awal dalam proses pembuatan produk. CAD digunakan untuk membuat desain atau model digital suatu produk dalam bentuk 2D maupun 3D. Desain inilah yang nantinya menjadi dasar bagi proses produksi. Yang kedua, CAM atau Computer Aided Manufacturing mengubah desain menjadi proses manufacturing. Artinya, CAM berfungsi menerjemahkan desain yang dibuat pada CAD menjadi instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh mesin produksi. Dengan kata lain, CAM menghubungkan tahap desain dengan tahap manufacturing. Yang ketiga, di sini ada AM yaitu mencetak produk berdasarkan desain dari CAD. Artinya, AM menggunakan desain digital yang telah dibuat untuk menghasilkan produk nyata melalui proses pencetakan 3D secara bertahap atau layer by layer. Sini saya ada gambar diagramnya. Sini ada gambar diagramnya. Kita bisa lihat di sini. Arti dari ini yaitu CAD yaitu kata komputer perancangan produksi, membuat desain 2D, 3D, analisis dan simulasi. Untuk CAM, Computer Aided Manufacturing menentukan proses manufacturing, generasi teleplot, simulasi pemesinan, output, kode, program. Untuk AM yaitu mencetak objek layer by layer, menggunakan material sesuai kebutuhan, minim 5 material sehingga produk jadi. Artinya dari diagram ini menunjukkan alur manufacturing modern. Proses dimulai dari CAD yang digunakan untuk membuat desain produk secara digital. Setelah desain selesai, data dikirim ke CAM untuk diterjemahkan menjadi instruksi kerja bagi mesin produksi. Selanjutnya, AM memanfaatkan desain tersebut untuk mencetak atau membuat produk secara fisik. Ketiga teknologi ini saling terhubung dan mendukung satu sama lain dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Contoh sederhananya saja, engineering membuat desain komponen menggunakan CAD dan kemudian desain tersebut diproses oleh CAM untuk menghasilkan instruksi produksi. Dan sebelum diproduksi, masal perusahaan juga menggunakan AM atau printer 3D untuk membuat prototip komponen tersebut. Setelah desain selesai, maka dinyatakan sesuai produk dapat diproduksi. Jadi kesimpulan dari keterkaitan antara CAD, CAM, dan AM yaitu CAD digunakan untuk membuat desain, CAM digunakan untuk mengatur proses produksi berdasarkan desain tersebut, sedangkan AM digunakan untuk mencetak atau membuat produk. Ketiganya saling terhubung sehingga proses desain hingga produksi menjadi lebih cepat dan akurat. Ke contoh implementasi di industri, pertama industri otomotif, CAD, CAM, dan AM digunakan secara terintegrasi dalam proses pengembangan dan pembuatan produk. Artinya, ketika teknologi ini membantu perusahaan menghasilkan produk yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu produksi dirancang menggunakan CAD. Artinya, engineering terlebih dahulu membuat desain komponen atau kendaraan menggunakan software CAD. Desain dibuat dalam bentuk digital sehingga mudah dianalisis dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan. Yang kedua, data dikirim ke CAM. Artinya, setelah desain selesai, data tersebut dikirim ke sistem CAM, kemudian mengubah desain menjadi instruksi yang dapat dipahami oleh mesin produksi seperti mesin CNC. Yang ketiga, mesin CNC membuat komponen. Artinya, mesin CNC akan bekerja secara otomatis berdasarkan instruksi dari CAM untuk memotong, membentuk, atau memproses material menjadi komponen yang diinginkan. Yang keempat, AM digunakan untuk prototip. Artinya, sebelum diproduksi secara massal, perusahaan dapat menggunakan teknologi additive manufacturing atau printer 3D untuk membuat prototip. Prototip ini digunakan untuk menguji bentuk, ukuran, dan fungsi produk sebelum masuk ke tahap produksi sebenarnya. Contoh alur sederhana untuk implementasi dari CAD ke CAM baru ke mesin produksi, baru AM untuk prototip. Nah, adapun manfaat implementasi di industri dengan penerapan CAD dan CAM dan AM secara bersama, perusahaan dapat mempercepat pengembangan produksi, mengurangi kesalahan produksi, meningkatkan kualitas produk, serta menekan biaya dan waktu produksi. Nah, dari sekian penjelasan saya, keterkaitan antara CAD, CAM, dan AM dapat disimpulkan bahwa implementasi CAD, CAM, dan AM dalam industri otomotif membentuk perusahaan mulai dari tahap perancangan hingga
pembuatan produk. Integrasi ketiga teknologi ini tersebut membuat proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Baik, di sini saya mempunyai kesimpulan keseluruhannya. Komputer ID Design atau Komputer ID Manufacturing CAM dan Additive Manufacturing AM merupakan teknologi penting dalam mendukung perkembangan industri modern dan konsep Industri 4.0. CAD digunakan untuk membuat dan mengembangkan desain produk secara digital dengan tingkat akurasi yang tinggi. CAM berfungsi untuk mengoptimasi proses manufacturing dengan mengubah desain menjadi instruksi yang dapat dijalankan oleh mesin produk. Sementara itu, AM atau 3D printing memungkinkan pembuatan produk secara langsung dari model digital melalui proses penambahan material secara bertahap atau layer by layer. Nah, sini saya mempunyai 5 jurnal atau 5 daftar pustakanya dari Dubay, Gibson, Isom, Pastor. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan mulai dari topik pertama hingga sampai topik kedua. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian penjelasan saya atau pemaparan saya banyak kesalahan yang telah saya buat mulai dari tata tutur kata bahasa saya, penjelasan yang kurang jelas. Baik untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam